Shalom Amang Inang jemaat sekalian, selamat mengikuti ibadah online Minggu Rogate 17 Mei 2020 GKPA Penjernihan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu ini kita masuk ke Minggu Rogate, artinya berdoa atau martania, dengan topik doa ucapan syukur. Marilah kita dengan sukacita mempersiapkan hati dan pikiran kita beribadah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1-3. Bagimu Tuhan, nyanyian. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritakanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 460 ayat 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Mari kita dengar hukum Tuhan yang ke-7 dan ke-8 dengan artinya. Beginilah bunyinya. Hukum ke-7. Jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Hukum ke-8. Jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian, dengan bernyanyi Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doa.
menyerahkan diri mengaku dosa di hadapan Kau. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak ke namun Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami berseru ke hadapan-Mu yang penuh anugerah. Mohon keampunan dosa dengan sepenuh hati kami. Tolonglah kami agar kami mau bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam minggu ini tertulis di Lukas 18 ayat 1 sampai 8 yang akan dibacakan seorang jemaat dari wilayah 9. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata,
Belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Kita akan mendengar persembahan pujian.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan 2, Ya Tuhan tiap jam. Marilah mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya. Aku
Warta jemaat dapat kita baca melalui PDF yang telah disampaikan Koordinator Wilayah. Saatnya kita berdoa sama. Bapak Ibu, jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami minggu ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di hari yang Kau kuduskan ini, kami jemaat-Mu boleh kembali datang, bersekutu, ingin memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini, dan semuanya boleh terjadi, bukan karena kuat dan hebat kami. Ini semua oleh karena berkat kasih-Mu dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami menyadari dan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kami, dosa perbuatan, perkataan, dan pikiran kami yang sudah menyakiti sesama kami dan menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kuduskan dan sucikan kami Tuhan, agar kami layak datang ke hadirat-Mu saat ini untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam kuasa-Mu. Tuhan, urapi Bapak Pendeta Abraham Silo Wilar yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kuasai hati pikiran kami jemaat-Mu Tuhan, agar kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu, serta dapat memaknai arti Minggu Rogate ini dalam doa ucapan syukur kami. Dan kiranya melalui firman-Mu hari ini, iman percaya kami semakin bertumbuh dan semakin dikuatkan. Pagi hari ini kami mau satukan hati kami Tuhan, mau memanjatkan doa permohonan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dan juga yang di dalam pemulihan. Kami mau panjatkan nama-nama saudara kami ini kepada-Mu. Anak kami Zefanya Siregar yang dirawat di rumah sakit, dan saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan di rumah, Bapak Adrian Gonti Siregar, Bapak Orlando Hutasuhut, Bapak Peter Michael Siregar, Bapak Christian Hutagalung, Nyonya Mastiar Siregar Boru Batubara, dan Nyonya Dartini Ritonga Boru Pane. Berikanlah mereka pertolongan dan belas kasih-Mu Tuhan, agar saudara kekasih kami ini boleh sehat dan bersuka cita kembali. Karena kami percaya Engkau Bapa adalah tabib agung, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini masih berduka. Tuhan, berikan mereka penghiburan juga kekuatan. Tuhan, Engkau telah memanggil ibu yang kami kasihi, Nyonya Hasibuan Boru Simanungkalit, tanggal 9 Mei yang lalu. Adalah ibu mertua dari rekan sepelayanan kami. Tuhan, berikan penghiburan bagi keluarga yang berduka, agar mereka boleh dikuatkan dan kembali menjalani kehidupan mereka bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami PHK dan mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, kami memohon, cukupkan dan tolong mereka. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Sekecil apapun yang dapat kami lakukan, kami percaya semua itu berharga di hadapan-Mu. Kuasai semangat kebersamaan kami Tuhan, untuk kami tetap bersatu, berjuang bersama, merendahkan hati untuk saling menolong di dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 saat ini yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kuasai hati kami dan ajari kami untuk tetap bersyukur dan menyadari begitu besar kuasa dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami.
Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang bersuka cita merayakan pertambahan usia ulang tahun mereka sebanyak 21 orang dan ulang tahun pernikahan sebanyak 4 keluarga. Kiranya Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, dan biarlah saudara kami senantiasa di dalam sukacita menjalani kehidupan pribadi dan keluarga mereka, serta mensyukuri berkat-berkat-Mu yang sudah mereka terima. Bapa kami di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan di gereja-Mu, di GKPA khususnya, Parlagutan Penjernihan. Kiranya Engkau sertai setiap rencana pelayanan kami. Dalam situasi COVID-19 ini, telah banyak merubah seluruh aspek kehidupan sosial kami, bahkan merubah banyak tata cara persekutuan-persekutuan ibadah dan pelayanan kami. Berikan hikmat, kemampuan kepada kami, khususnya bagi para pelayan-pelayan-Mu, agar kami tetap dapat melayani Engkau dan jemaat-Mu dengan kesungguhan hati, bukan karena paksaan. Dan kepada jemaat-Mu, berikan kami semangat untuk selalu rindu bersekutu melalui sermon-sermon kategorial. Sekalipun kami harus melakukannya secara online, semua itu tidak mengurangi semangat persekutuan dan pelayanan kami untuk menyenangkan hati-Mu, dan boleh menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini hadir bersekutu dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan kasih dan pertolongan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, bila terkadang kami merasa khawatir akan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Mohon berkati kesehatan kami dan mampukan kami selalu waspada akan banyaknya perubahan tata cara kehidupan sosial kami. Berikan kami daya tahan tubuh yang baik, secara khusus untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar kami boleh terhindar dari musibah ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan mereka. Berikan mereka semangat dan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Secara khusus anak-anak kami yang saat ini memasuki masa akhir tahun belajar mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang sudah rela mengabdi dengan risiko yang begitu tinggi. Tutup bungkus mereka Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kewaspadaan, dan kesehatan agar pengorbanan mereka tidak sia-sia. Karena kami sungguh percaya dan memohon kepada-Mu, Tuhan, penguasa kehidupan kami. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati dan berikan hikmat dan kemampuan untuk pemerintah kami, khususnya dalam menanggulangi pergumulan bangsa kami. Kami berdoa untuk pelaksana pemerintah, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin bangsa dan negara kami ini, secara khusus Bapak Presiden kami Joko Widodo. Berkati kami rakyat Indonesia untuk tetap bersatu, mau mendukung, mau berjuang, mau tolong-menolong, mengupayakan penanggulangan musibah yang terjadi saat ini. Mohon juga Tuhan memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami, karena kami percaya bila Engkau berkehendak, musibah ini pasti akan berakhir. Ya Tuhan, sungguh banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepada-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang datang merendahkan diri kami, menyembah sujud di ujung kaki-Mu, memohon, dengarkan,
dan kabulkan, Tuhan, seruan syukur dan permohonan syafaat kami ini. Biarlah kehendak-Mu Bapa yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan yang kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan di Parlagutan ini. Dan sebelumnya, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dari persembahan yang kita akan sampaikan, yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Saat memberikan persembahan pertama dan kedua, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa sebelum kita masuk ke dalam khotbah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu yang boleh kami kecap sepanjang 1 minggu terakhir. Dan kami mensyukuri segala penyertaan Tuhan dan curahan berkat-Mu atas kehidupan kami. Dan biarlah di dalam syukur kami ini, kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau bersama dengan kami, berikanlah Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami dimampukan untuk dapat memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah juga Engkau memberkati setiap diri kami, agar setiap diri kami menjadi lahan yang subur untuk benih firman yang akan ditaburkan. Dan izinkanlah mata kami untuk melihat kehendak Tuhan yang Kau singkapkan di dalam dan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kepadamu Kristus kami naikkan syukur ini dan permohonan ini. Amin. Bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai yang ke-27. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27 menyatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini.
dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Mari kita sambut dengan menaikkan kidung jemaat 54 ayat 4. Tak kita menyerahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada tanggal 5 Mei 2020 ada berita di CNN Indonesia tentang seorang dokter yang bernama Danunjaya Lakirdi. Ia seorang dokter di daerah Kansas dan bekerja di Kansas City Heart
Rhythm Institute. Dokter ini menggagas suatu penelitian tentang peran doa dalam hal ini pasien yang terinfeksi COVID-19. Jadi dokter ini melihat bahwa ada peran doa di dalam proses penyembuhan para pasien yang terkena atau terinfeksi COVID-19. Tetapi menariknya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, istri dari sang dokter justru menunjukkan sikap skeptis dan dalam hati bertanya-tanya bagaimana sang suami melakukan riset tersebut. Ketika saya membaca berita tersebut, posisi saya sama seperti sang istri. Saya pun bertanya-tanya di dalam hati. Misalnya, bila memang doa berperan di dalam penyembuhan mereka yang terkena atau terinfeksi COVID, lalu apakah mereka yang wafat karena COVID menunjukkan bahwa mereka tidak berdoa? Di sisi yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seorang penulis buku rohani yang saya sukai, kagumi, Philip Yancey, di dalam bukunya yang berjudul Prayer, Does It Make Any Difference? Menuliskan bahwa secara umum, doa itu tidak dapat dilepaskan dari Tuhan. Dan ketika seseorang berdoa, berarti seseorang sedang menunjukkan suatu relasi bersama dengan Tuhan, dan sekaligus ia sedang menjaga relasi tersebut. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang disampaikan Yancey setiap kita sudah mengetahuinya. Tetapi yang barangkali luput ketika membaca buku Yancey adalah bahwa ia sedang menyampaikan bahwa di dalam doa sebetulnya ada potret diri kita. Jadi bukan semata tentang Tuhannya, tetapi tentang potret diri kita. Misalnya mari kita perhatikan kitab Amos pasal 4 ayat 4 sampai 5. Di sana kita akan melihat atau mendapati subjudul yang menuliskan atau menyatakan bahwa ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Ketika kita membaca judul ini, kita bertanya-tanya, mengapa demikian? Perikop tersebut sesungguhnya sedang menyingkapkan potret diri umat Israel di dalam berelasi dengan Tuhan, di dalam konteks berdoa atau beribadah. Nah, bertolak dari perikop tersebut, kita sesungguhnya sedang mendapati atau secara tersurat kita bisa melihat bahwa relasi umat dengan Tuhan adalah relasi yang bermasalah. Dan karena itu, Tuhan pun bermasalah dengan doa yang dinaikkan oleh umat. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat potret diri umat Israel adalah orang-orang yang bermasalah. Dan akhirnya doa pun menjadi bermasalah. Dan inilah sebabnya Amos diutus Tuhan untuk menyampaikan masalah yang ia temui. Dan kemudian Amos mengkritik masalah tersebut di seluruh kitab Amos. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa Amos diutus Tuhan? Lalu kemudian mengapa ia mengkritik? Untuk apa ia melakukan itu? Pertanyaan keduanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita seharusnya melihat seluruh kitab Amos. Misalnya Amos pasal 5 ayat 6 menyatakan
bahwa umat Israel adalah orang-orang yang bermasalah karena di satu sisi mereka berdoa, mereka beribadah, tapi di sisi lain mereka adalah orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Dan Amos pasal 5 ayat 7 menunjukkan kepada kita bahwa umat Israel adalah pelaku ketidakadilan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, masalah dari umat Israel adalah di satu sisi berdoa, di satu sisi beribadah, tapi di sisi yang lain mereka yang berdoa dan beribadah adalah pelaku ketidakadilan. Dan bagi Tuhan ini bermasalah. Sehingga Amos menyampaikan kepada mereka agar mereka mencari Tuhan. Tetapi ketika mereka beribadah, ini yang dimaksud potret diri dari umat Israel, ternyata umat yang bermasalah ini, karena mereka melakukan ketidakadilan, mereka memiliki persepsi tersendiri tentang Tuhan ketika mereka sedang beribadah dan berdoa. Mereka memiliki persepsi tentang Tuhan yang dapat, dalam tanda kutip, disogok oleh doa dan ibadah mereka. Sehingga mereka, meskipun mereka tahu mereka melakukan ketidakadilan, tapi mereka tetap berdoa dan beribadah. Hal itu dilakukan karena mereka punya persepsi bahwa Tuhan dapat disogok. Dengan kata lain, umat yang bermasalah ini menjadikan doa sebagai alat untuk mengatur Tuhan. Sehingga Tuhan dalam persepsi mereka dapat disogok dengan doa-doa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di sisi yang lain, Daud di dalam perikop ini sedang menunjukkan kepada kita setidaknya 3 hal. Yang pertama, Daud sedang menunjukkan bahwa dirinya, meskipun ia seorang raja, ia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bapak Ibu bisa temukan di ayatnya yang ke-16 dari perikop ini. Dan yang kedua, di dalam perikop ini Tuhan sedang menyampaikan rencananya atas Daud. Dan sekaligus Tuhan menyatakan bahwa ia bekerja di dalam rencana tersebut. Bapak Ibu bisa temukan di ayat 19. Dan yang ketiga, perikop ini juga sedang menunjukkan kepada kita bahwa Daud sebagai seorang raja yang tentu sebagai raja memiliki berbagai hal yang kita anggap sebagai kemewahan. Ternyata walaupun sudah bergelimang kemewahan, Daud tetap mencari berkat kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Daud mencari berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita membaca atau merenungkan firman Tuhan ini, kita juga harus melihat bahwa firman Tuhan ini berada di dalam satu fase dari kehidupan Daud. Secara khusus, fase ketika Daud belum berpindah memasuki fase Daud yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Jadi konteks dari doa syukur Daud ini adalah Daud yang masih dekat dengan Tuhan, Daud yang mau dan mendengar kehendak Tuhan. Tetapi ketika Daud sudah berpindah pada fase yang kedua, maka Daud menjadi sosok yang sungguh-sungguh berbeda. Mari perhatikan 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Fase ketika Daud melakukan penyalahgunaan kekuasaan, itu ia lakukan terhadap Urayah dan Batsheba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, doa syukur ini dinaikkan Daud ketika Daud belum menjadi masalah. Dan doanya belum bermasalah di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan terhadap doanya. Tetapi ketika Daud melakukan abuse of power terhadap Urayah dan Batsheba, yang Bapak Ibu bisa temukan di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 5. Di sana doa Daud menjadi masalah. Dan Tuhan bermasalah dengan Daud. Dan oleh karena itu Tuhan tidak mendengarkan doa Daud, meskipun Daud melakukan doa penyesalan selama berhari-hari dan ia tidak makan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bertolak dari perikop 1 Tawari ini dan kemudian dengan perikop Amos yang sebelumnya kita lihat, maka ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah setiap kita diajak untuk melihat diri kita sendiri di saat berdoa. Dan ketika kita melihat diri kita, kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah doa yang kita naikkan adalah doa yang bermasalah? Dan apakah kita bermasalah dengan Tuhan ketika kita berdoa? Hal ini penting agar setiap kita di saat berdoa, bahkan termasuk ketika kita menaikkan doa syukur, doa kita bukan doa yang bermasalah. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Amos. Yang kedua, perikop ini mengajak setiap kita untuk dapat melihat rencana Tuhan di dalam diri kita. Dan sekaligus melihat bagaimana Tuhan mengerjakan rencana tersebut. Ketika kita sedang melihat diri kita, maka kita mengajukan pertanyaan. Apakah setiap kita bisa melihat rencana Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan rencana tersebut untuk kita? Pertanyaan kedua ini tampaknya menjadi sulit untuk dilakukan. Terlebih setiap kita saat ini berada di dalam situasi yang murung karena kekelaman yang dibawa oleh pandemi COVID ini. Kita seolah-olah tidak lagi mampu melihat bagaimana rencana Tuhan atas diri kita dan bagaimana Ia bekerja di dalam hidup kita, termasuk di saat kita berada di dalam kekelaman yang dibawa pandemi ini. Sehingga seolah-olah kehidupan ini sudah sedemikian kelam dan kita tidak bisa lagi melihat Tuhan di dalam hidup ini. Atau di sisi yang lain, bisa juga ketika kehidupan kita sudah demikian berkilauan
baik karena prestasi ataupun karena kemewahan yang kita dapatkan melalui segala hal yang kita kerjakan. Lalu kita melihat itu semua pertama-tama karena keberhasilan saya. Bila itu terjadi, maka kita tidak bisa melihat Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan. Oleh karena itu, perikop ini mengajak setiap kita seperti Daud. Meskipun ia seorang raja, ia bisa mengakui bahwa apa yang ia miliki berasal dari Tuhan. Dan bahkan di dalam kemewahannya, ia tetap mencari berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengaminkan khotbah yang baru saja kita dengar dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 350 bait yang ketiga. Oh, berkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa untuk menutup khotbah ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena setiap kami diberikan kesempatan lagi untuk dapat sama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami baca, dengar dan renungkan, masing-masing kami bukan hanya dapat memahami, tetapi diri kami menjadi lahan yang subur untuk benih firman yang ditaburkan. Sehingga firman Tuhan tersebut dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami, apapun keadaan dan pergumulan yang kami miliki, termasuk segala bentuk prestasi dan keberhasilan yang kami dapatkan, kami masih dapat mengakui di dalam kerendahan hati bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Dan tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa dan apa-apa. Bapa yang baik, biarlah khotbah ini menjadi penuntun bagi setiap kami memasuki minggu yang baru, hari-hari yang baru, di minggu yang baru yang telah Engkau siapkan bagi kami. Bersamalah dengan kami ya Tuhan di dalam hari-hari yang kami tabah. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini pada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya untuk setiap kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 425 bait yang pertama dan yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Memandang
Jemaat Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan untuk diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan masing-masing kami. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali kepadamu sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, pulanglah ke dalam rumah tangga kita masing-masing dan terimalah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya Pendeta Abraham Silowilar, dosen di STFT Jakarta, mengucapkan selamat hari Minggu kepada Jemaat GKPA Penjernihan
Selamat memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan saling melindungi. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang Inang dan seluruh jemaat GKPA Penjernihan. Selamat mengikuti ibadah Minggu Rogate. Mari tetap berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita dari hari lepas hari. Tetap sehat, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati Amang Inang. Salam, Amang Inang, Jemaat KPA Perlebutan Penjernihan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap bersabar, dan tetap tinggal di rumah. Dan kepada teman-teman anggota Persekutuan Lansia, jangan lupa Jumat besok kita akan mengadakan ibadah lansia. Jangan lupa teman-teman, oke, Horas. Shalom, selamat hari Minggu, Amang, Inang, seluruh jemaat GKPA Penjernihan. Dan selamat hari Minggu juga untuk para sahabat-sahabatku Persekutuan Kaum Bapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sudah rindu rasanya dapat bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu di Gereja Penjernihan. Tetapi kita harus sabar, tetap semangat, tetap di rumah ya. Oh ya, untuk para bapak, ditunggu ya kehadirannya di sermon PKB. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Amang Inang dan semua jemaat GKPA Penjernihan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, khususnya untuk Persekutuan Perempuan. Pastinya kita punya kerinduan yang sama, ingin beribadah dan memuji Tuhan di gereja. Mari kita tetap bersabar, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam menghadapi situasi sekarang ini, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetap di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat hari Minggu semuanya, Amang, Inang, Jemaat GKPA Penjernihan beserta persekutuan kami, Persekutuan Apostol Bulung. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kami sudah rindu untuk beribadah bersama di GKPA Penjernihan. Tetap semangat dan tetap di rumah saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.